Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Bernabelo. Selanjutnya teman saya Muhammad Fafriadi Aisyah. Selanjutnya Saya Serhan Jamal. dan Saya Rifat Karawang. Oke, itu tadi nama-nama anggota kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahaskan tentang jenis-jenis diagram dan serta contoh studi kasus yang akan kami gunakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari use case diagram. Jadi use case diagram adalah alat atau solusi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna atau aktor eksternal. Jadi bisa dibilang use case diagram ini dia itu bisa mengetahui interaksi antara pengguna dan sistem. Oke, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari use case diagram. Jadi manfaat menggunakan use case diagram itu yang pertama adalah pemahaman yang lebih jelas, yang kedua adalah dokumentasi kebutuhan fungsional, yang ketiga adalah komunikasi yang efektif, dan yang keempat adalah basic untuk pengembangan perangkat guna. Selanjutnya paduan untuk pengujian dan manajemen perubahan yang lebih baik, dan yang terakhir adalah desain arsitektur yang lebih baik. Baiklah, kita masuk ke contoh studi kasus dari use case diagram. Jadi sebagai contohnya, saya mempunyai sistem, nama sistemnya adalah sistem KRS. Gitu. Jadi di dalam sistem ini saya mempunyai dua aktor. Aktor yang pertama adalah mahasiswa dan aktor yang kedua adalah dosen wali. Jadi kedua aktor ini sangat berperan penting dalam sistem ini. Kenapa? Karena sistem ini diakses oleh kedua aktor tersebut. Oke, kita lanjut ke yang aktor pertama, yaitu mahasiswa. Jadi use case yang diakses oleh mahasiswa itu ada tiga. Yang pertama itu mahasiswa masuk ke login. Yang kedua lihat daftar kuliah, dan yang ketiga adalah kelola KRS. Oke, yang pertama kita masuk contoh yang pertama, login. Jadi mahasiswa masuk ke login. Di login itu mahasiswa memasukkan user dan passwordnya mereka. Selanjutnya ketika sudah masuk ke mereka sudah memasukkan user dan password mereka, itu akan divalidasi kembali di validasi user untuk memastikan. Oke, terus jika kita salah memasukkan password dan usernya, itu akan muncul pesan error di display error. Oke. Nah, selanjutnya dilihat daftar mata kuliah. Dilihat daftar mata kuliah, mahasiswa bisa melihat atau memilih mata kuliah yang mereka pilih di semester tersebut. Oke, cut dulu dikit. Potong nanti. Yuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke use case yang kedua, yaitu kelola KRS. Jadi di dalam kelola KRS ini ada dua sub. Sub yang pertama adalah cetak hasil, dan yang kedua adalah kelola KRS gitu. Jadi di kelola KRS ini itu ada sifat relasinya itu general.
Kenapa saya bilang general? Karena kelola KRS ini dia bisa mengontrol cetak hasil dan input KRS. Oke. Selanjutnya yang untuk dosen wali sama juga dia login dulu, habis itu divalidasi user dan paspornya. Oke. Kemudian cut dulu ya kan. Selanjutnya kita masuk di kelola KRS. Jadi di kelola KRS ini ada masuk yang pertama adalah tampilkan KRS, terus yang kedua adalah validasi KRS, terus yang ketiga adalah membatalkan KRS. Jadi bisa dibilang relasi antara relasi kelola KRS ini bersifat general karena dia itu bersifat umum karena dia mengontrol tampilan, bisa juga membatalkan dan juga bisa validasi. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rafiq Awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Yang pertama, definisi dari kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelas berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object oriented karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Fungsi kelas diagram kelas ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menggambarkan struktur dari sebuah sistem. Yang pertama, menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas. Kedua, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Yang keempat, dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Keunggulan dari kelas diagram: yang pertama, diagram kelas berfungsi untuk menjelaskan suatu model data untuk sebuah program, baik model data sederhana maupun kompleks. Kedua, memberikan gambaran umum tentang skema aplikasi dengan jelas dan baik. Ketiga, membantu kamu untuk menyampaikan kebutuhan dari suatu sistem. Komponen penyusunan kelas diagram: yang pertama, komponen atas. Komponen ini berisikan nama kelas. Setiap kelas pasti memiliki nama yang berbeda-beda. Sebutan lain untuk nama ini adalah simple name. Yang kedua, komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut dari kelas. Komponen ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari suatu kelas. Ketiga, komponen bawah. Komponen ini menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Operasi ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Hubungan antar kelas: yang pertama ada asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Yang kedua ada agregasi, adalah hubungan antara dua kelas di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain. Yang ketiga, pewarisan adalah suatu kemampuan untuk mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarhan Jamal akan membahas materi sequence diagram. 1. Pengertian sequence diagram. Dalam membangun sistem informasi, ada banyak model pengembangan dengan berbagai tahapan. Sequence diagram adalah salah satu tahapan kecil yang harus dilalui setelah membuat use case diagram dan class diagram. Dilansir dari buku Rancang Bangun Aplikasi Toko Online Berbasis Web Kode Igniter 3 untuk Usaha Mikro dan UMKM yang disusun Ariandi Nugroho. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan alur dari interaksi antar objek. Isi dari sequence diagram harus sesuai dengan use case dan class diagram. Kegunaan dan tujuan sequence diagram. Dilansir dari buku Analisa dan Perencanaan Sistem, informasi berorientasi objek yang disusun Nazaruddin Ahmad. Kegunaan sequence diagram:
adalah dapat menunjukkan bagaimana objek-objek dapat berkolaborasi dalam beberapa perilaku. Sequence diagram juga digunakan untuk menunjukkan serangkaian proses yang diklaim antara objek yang berinteraksi dengan objek. Berikut ini tujuan sequence diagram yang dilansir dari buku Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek yang disusun Muhammad Alda. 1. Untuk memperjelas interaksi antara objek dalam perintah yang urut. 2. Untuk mendefinisikan urutan kejadian sesuai dengan hasil output yang diinginkan. Simbol-simbol sequence diagram. Sequence diagram menggunakan simbol-simbol khusus yang menunjukkan hubungan waktu dengan objek dan perilakunya. Berikut ini daftar simbol sequence diagram yang dirangkum dari buku Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Android dengan penerapan QR Code pada pengelolaan persediaan barang yang disusun oleh Hadion Wijoyo. Boundary Class menangani komunikasi antar lingkungan sistem. Control Class bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika. Resursif pesan untuk dirinya. Activation mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi. Komponen sequence diagram. Berikut ini beberapa komponen use case diagram yang dilansir dari buku aplikasi prediksi jumlah kebutuhan perusahaan yang disusun oleh Roni Habibi dan Alwan Suryansyah. 1. Objek, yaitu komponen yang berbentuk kotak, mewakili sebuah kelas atau objek. Ini menggambarkan bagaimana sebuah objek berperilaku pada sebuah sistem. 2. Activation boxes, yaitu komponen yang berbentuk persegi panjang, menggambarkan waktu yang diperlukan objek untuk menyelesaikan tugas. 3. Aktor, yaitu komponen berbentuk stick figure, menggambarkan seorang pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Adriansyah. Saya di sini akan menjelaskan apa itu diagram activity. Jadi pada dasarnya diagram activity itu adalah sebuah alat visual yang berbentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dari awal hingga akhir. Jadi contoh kita mau melakukan apa, jadi kita mau bikin atau membuat sesuatu itu harus yang punya namanya alur kerja. Nah, disinilah gunanya diagram activity itu. Oke, jadi elemen-elemen, jadi di dalam diagram itu ada namanya elemen-elemen. Jadi di elemen diagram activity itu ada 3, yaitu aktivitas yang dimana representasi tugas atau langkah dalam sebuah proses alur kerja tersebut gitu. Contoh, semisal kita mempunyai diagram yang dimana di situ ada aktornya yang kita kasih label aja dosen lah ya, dan juga mahasiswa. Jadi aktivitas dosen dan juga mahasiswa itu berbeda gitu loh. Contoh, dosen itu mempunyai akses yaitu penuh dan lain sebagainya begitu. Sedangkan mahasiswa itu terbatas seperti itu untuk ya bisa dibilang untuk loginnya saja itu menggunakan yang namanya multi login user gitu loh, multi level login seperti itu. Yang kedua adalah keputusan. Jadi keputusan itu menunjukkan cabang logika atau pilihan. Jadi seperti contoh yang tadi saya sebutkan, dosen dan mahasiswa itu mempunyai keputusan yang berbeda seperti itu. Jadi contoh, di saat dosen nanti melakukan tugas A, apa yang selanjutnya, keputusan apa yang diambil setelah dosen itu sudah melakukan tugas A. Begitupun dengan mahasiswa juga seperti itu. Nah, yang terakhir adalah garis aliran, menghubungkan dan menunjukkan urutan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para aktor-aktor ini seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang diagram activity ini itu manfaatnya adalah kita bisa memvisualisasikan atau bisa lebih dalam untuk bekerja tim itu lebih memahami seperti itu, lebih memahami. Oh, contoh saya mau buat salah satu
saya mau buat suatu aplikasi seperti itu. Nah, gimana caranya saya menerjemahkan alurnya itu kepada tim saya kalau saya ngelit project gitu ya. Jadi ya kita gunakanlah diagram activity ini gitu, biar dipahami, oh alurnya itu seperti ini, seperti itu. Nah, sedangkan kalau ada pertanyaan gimana sih caranya kita membuat diagram activity itu yang baik dan benar, tata caranya itu sebenarnya simple gitu loh. Di diagram activity itu satu, kita harus menjaga yang namanya kesederhanaan. Jadi tidak usah kita mulu-mulu untuk bikin yang bagus atau sebagaimana, cukup sederhana dan mudah dipahami. Semakin sederhana diagram activity Anda, semakin dipahami dan semakin dimengerti oleh orang-orang yang bersangkutan gitu loh, yang menyangkut diagram activity ini gitu. Siapa yang mau kita arahkan seperti itu. Yang kedua adalah konsistensi. Jadi di dalam diagram activity ini itu harus yang menekankan yang namanya konsistensi dan kontinuitas ya, seperti itulah. Jadi contoh kalau awal dia sudah begini tuh selanjutnya harus begitu, tidak boleh dia melangkahi alur seperti itu. Nah, yang kedua adalah label yang jelas. Perhatikan simbol-simbol yang akan kita gunakan di dalam diagram activity kita. Itu contoh simbol lingkaran, simbol persegi atau segala macam. Itu kita harus perhatikan, karena kalau kita bisa dibilang salah atau salah mengimplementasikan simbol-simbol itu, nanti di endingnya itu bakalan amburadul gitu loh. Jadi kita harus betul-betul memastikan bahwasanya kita benar nih, memastikan oh simbol ini harus kita pakai, oh kalau ini tuh harus kita pakai simbol ini, seperti itu ya. Jadi pada kesimpulannya adalah diagram activity ini itu membantu kita untuk mengerjakan sesuatu, entah kita mau bikin sistem apa, aplikasi apa, itu sangat membantu sekali seperti itu. Jadi bisa dibilang entah kita bekerja secara individu ataupun tim, tapi lebih cocok untuk kita bekerja tim. Tapi ya apa salahnya kita pakai secara individu seperti itu. Oke, baik, itulah penjelasan saya tentang diagram activity. Terima kasih dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.